Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi kana bi ibadi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha siraja wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi ba'athahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ilal haqqi bi idnihi wa sirajan wa munira. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah taala berikan kepada kita semua. Allah taala jadikan kita orang-orang yang kami yakin yang mau berpikir, orang yang disebut dalam Al-Qur'an sebagai ulul albab, ulul absar, dan dengannya alhamdulillah kita diberi hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, semangat untuk belajar ilmu agama, beribadah, berbuat amalan-amalan soleh kebaikan dengan iman dan juga mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala guna mendapatkan tempat yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala di surganya kelak. Dan salawat berangkai salam untuk Nabi kita yang mulia, Nabi yang mengajarkan kepada kita tentang iman dan Islam, yang mengajarkan kepada kita bahwa dunia ini hanyalah sementara, dan bahwasannya akhirat itu jauh lebih baik dan juga jauh lebih kekal. Dan beliau memberikan kepada kita teladan dalam seluruh aspek kehidupan guna meraih kemenangan tidak lain di dunia dan juga di akhirat. Malam ini 9 ya, di bulan Sya'ban 1446 Hijriah. Subhanallah, tak terasa waktu cepat sekali berlalu. Besok atau lusa mungkin sudah masuk hilal Ramadan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita terutama di hari-hari yang paling mulia yang akan datang, yaitu hari-hari di bulan Ramadan. Pada malam hari ini kita melanjutkan pelajaran kita, belajar kitab fikih dari kitab fikih Muyassar yang ditulis oleh 4 orang profesor doktor agung di bidang ilmu fikih. Dan kita masih di materi tentang zakat, kitab zakat, dan insya Allah malam hari ini adalah pertemuan yang terakhir membahas tentang zakat. Karena kitab zakat sebagaimana kurikulum dari Muslim Course Indonesia dibagi dalam 2 pertemuan. Semoga Allah taala mudahkan. Nah, sebagaimana kita telah bahas di pertemuan pertama tentang kitab zakat ini, ya bahwasanya pembahasan tentang zakat dalam kitab fikih Muyassar ini ada 6 bab, dan kita telah menyelesaikan bab pertama hingga bab yang kedua ya. Pengantar tentang zakat, kita sudah menyelesaikan zakat tentang emas dan perak. Ya, kemudian kita lanjutkan di zakat hasil bumi, kemudian berikutnya zakat hewan ternak, zakat fitrah, dan yang terakhir al-mustahik yang berhak menerima zakat. Nah, bisa dilihat di layar ya, bab yang ketiga zakat hasil bumi, di mana zakat hasil bumi ini terdiri dari beberapa bagian ya. Benar ya sampai sini ya kita ya, zakat hasil bumi. Nah, bagian yang pertama yaitu kapan wajib zakat hasil bumi dan juga dalilnya. Ya, di sini disebutkan bahwasanya dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah ayat yang ke-267, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Nah, nafkahkanlah, Allah taala sebutkan ya di jalan Allah sebagian dari hasil usaha kalian yang baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kalian. Ya, di sini syahidnya ya, yang kami keluarkan dari bumi untuk kalian, ya, hasil bumi. Dan di sini Allah wajibkan untuk mengeluarkan zakatnya.
ya, zakat hasil bumi. Kemudian disebutkan zakat pada biji-bijian ini wajib dikeluarkan, ya, kapan? Itu ketika dia mulai mengeras dan kulitnya telah menjadi terkelupas. Ya, ini pada biji-bijian. Kemudian pada buah-buahan itu dikeluarkan saat terlihat tanda masaknya, ya, di mana telah menjadi buah dan bisa untuk dikonsumsi. Kemudian yang terpenting pada zakat biji-bijian ini serta zakat buah atau zakat hasil bumi ini tidak disyaratkan adanya haul, ya, tidak menunggu sampai 1 tahun hijriah berlalu seperti zakat emas dan perak. Nah, dan di sini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa hatu haqqahu yauma hasadih. Tunaikanlah haknya, zakatnya pada hari memetik hasilnya. Nah, langsung ketika dipetik hasilnya, ketika panen dikeluarkan zakatnya pada saat itu pula. Nah, ya, jadi di sini wajib zakat pada biji-bijian dan buah-buahan yang menjadi makanan pokok, ya. Nah, yang ditakar dan disimpan seperti gandum, Jawa wood, ya, sejenis padi juga, ya, biji-bijian yang dikonsumsi. Kemudian jagung, padi, kurma, dan kismis. Ya. Nah, sementara zakat tidak wajib pada buah-buahan dan juga sayur mayur. Nah, dan di sini tentu ada khilaf masalah fawakih, ya. Bisa dilihat di catatan kakinya, ya. Mu'alif di sini, ya. Fawakih, sesuatu yang dinikmati oleh manusia berupa buah pepohonan seperti apel dan anggur. Nah, itu fawakih. Nah, dan sayur mayur, ya. Jadi tidak wajib pada buah-buahan dan sayur mayur. Demikian. Walaupun di sini ada khilaf, ya. Maka diwajibkan zakat pada yang ditakar, ya, atau makil yang ditakar, ya. Karena Nabi SAW menjadikan patokan ukuran berat di zaman Nabi SAW yang digunakan ini beban angkut, ya, 1 pikulan unta biasanya. Nah, sedangkan diwajibkannya zakat ini pada yang disimpan atau muddakhor. Nah, karena adanya makna yang sesuai untuk diwajibkan zakat padanya. Nah, jadi dari situ maka biji-bijian dan buah-buahan yang tidak ditakar dan tidak disimpan maka tidak wajib zakat padanya. Sekali lagi di sini ada khilaf dan ini pendapat mazhab muallif hafizahullah taala. Nah, kemudian pembahasan yang kedua yaitu syarat-syarat zakat hasil bumi. Syarat-syarat zakat hasil bumi. Nah, ada 2 syaratnya untuk zakat hasil bumi. Yang pertama yaitu mencapai nisabnya, ya, mencapai batasan banyaknya yaitu 5 wasak, ya, 5 wasak. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Laisa fi maduna khamsati awsaq shadaqah." Ya. Ada biji-bijian hasil bumi yang kurang dari 5 wasak itu enggak ada kewajiban zakatnya. Hadisnya muttafaqun alaih. Dan di sini apa namanya? Disebutkan, ya, bahwasanya wasak ini adalah takaran yang ditampung pada pikulan unta, ya, yang kemudian besarannya yaitu sebanyak 60 sok dengan standar ukuran soknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan 5 wasak ini setara dengan 300 sok. Lalu dengan gandum bagus ukuran nisab menjadi kurang lebihnya 612 kilogram, ya, 612 kilogram. Nah, walaupun di sini ada catatan kakinya, ya, bisa dilihat bahwasanya yang lebih tepat itu hasil perkaryaannya adalah berapa di sini 720 kilogram, ya, 2,4 dikali 60 sok dikali 5 yaitu sebesar 720 kilogram. Nah, ya. Jadi 720 kilogram, ya. Dengan pertimbangan acuan bahwa 1 sok sama dengan 2,4 kilogram. Jadi itu besarannya hasil bumi, biji-bijian, nisab, yang ketika sampai nisab, ya, dikeluarkan zakatnya. Nah,
Kemudian syarat yang kedua yaitu nisab ini berada dalam pemilikannya saat zakat itu wajib untuk dikeluarkan. Ya. Nah, jadi nisabnya ini berada dalam kepemilikannya, tidak dimiliki oleh orang lain ya, melainkan itu berada dalam kepemilikannya. Itu dua saja. Nah, kemudian pembahasan yang ketiga yaitu kadar wajibnya zakat. Ya, kadar zakat yang wajib pada biji-bijian dan buah-buahan itu sebesar 10%. Jadi ada perbedaan kadar wajib zakat ya pada biji-bijian dan buah-buahan itu kalau pengairannya tanpa biaya itu sebesar 10% dari total. Nah, di mana tanaman tersebut menyerap makanannya sendiri tanpa bantuan dari orang lain atau disiram oleh mata air. Kemudian kalau dia dengan teknologi pengairan, di mana itu memakan biaya dan ada bantuan upaya dari manusia ataupun hewan, maka ini sebesar 5%. Ya, 5%. Nah, dan ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang bisa dilihat diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, fima saqatis sama wal anhar wal uyun kana ba'lan al usyur. Ya, jadi pada taman dari orang air hujan dari langit, sungai, mata air, atau dia pohon kurma yang menyerap air dengan akarnya itu terdapat kewajiban zakat sebesar 1/10 ya, 1/10. Nah, atau 10%. Sedangkan pada taman diairi dengan unta penyiram atau alat timba itu sebesar 1/20 atau 5%-nya. Nah, jelas ya, insya Allah. Nah, tadi sempat dibahas ya hasil pertanian yang wajib dizakati ya. Yang wajib dizakati tadi kami sempat sampaikan sudah khilaf ya. Nah, di antaranya disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya bahwasanya hasil pertanian wajib zakat itu ada pertanian yang untuk pertanian yang dari syair atau gandum yang kasar, kintoh atau gandum halus, kurma dan juga kismis atau anggur kering. Ya, kurma dan kismis atau anggur kering. Ya, Nabi SAW menyebutkan ya, di mana Nabi SAW memerintahkan para sahabat agar tidak mengambil zakat pertanian kecuali dari 4 jenis tanaman. Ya, namanya itu illa minal hinta, wasyair, tamar, wa azabid. Ya, azabid atau kismis. Nah, jadi 4 ini. Nah, begitu pula dari asar-asar lainnya sahabat yang menyebutkan tentang 4 komoditi zakat pertanian ini ya. Nah, jadi ada syair, kemudian hinto, kemudian kurma dan juga kismis ya. Nah, itu pendapat yang pertama, jadi hanya untuk 4 komponen itu saja komoditi yang harus yang wajib dikeluarkan zakatnya, zakat pertanian dan perkebunan ya, atau zakat hasil bumi. Ya. Nah, kemudian jumhur ulama ya itu memperluas lagi zakat hasil pertanian ini pada tanaman-tanaman lain yang juga memiliki sebab hukum yang sama ya, jadi dikiaskan. Ya. Nah, dan di sini ada khilaf para ulama, ada yang berpendapat bahwa asalnya zakat hasil pertanian itu pada segala sesuatu yang ditanam ya, biji-bijian, buah-buahan dan sayur-sayuran itu semua masuk kepada zakat hasil pertanian ya. Kemudian ada juga pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i yang berpendapat bahwa zakat hasil pertanian itu berupa atau yang berupa tanaman kebutuhan pokok dan yang dapat disimpan ya. Kemudian Hambali Imam Ahmad ya bahwasanya zakat hasil pertanian itu pada
tanaman yang disimpan dan juga ditakar. Nah, yang disimpan dan ditakar. Dan Ibnu Taimiyah sebagaimana disebutkan di fikih sunnah pendapat Ibnu Taimiyah ya, bahwa zakat hasil pertanian itu pada tanaman yang dapat disimpan. Ya, jadi pada tanaman-tanaman yang dapat disimpan. Nah, ya, jadi khilaf para ulama, dan di sini disebutkan ya pada biji-bijian dan juga buah-buahan, tidak dibatasi pada kurma dan anggur saja, ya, tidak dibatasi pada kurma dan anggur. Ya, jadi ada khilaf pendapat para ulama dalam masalah zakat pertanian dan juga perkebunan atau zakat hasil bumi. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang keempat terkait dengan zakat madu. Ya, zakat madu. Di sini disebutkan ya, tentang pendapat jumhur ulama dari Abdul Bar ya, bahwasanya tidak ada kewajiban zakat pada madu ya. Nah, dan ini pendapat yang zahir ya, karena di Al-Qur'an dan Sunnah nggak ada dalil yang jelas, yang sahih, yang menjelaskan tentang kewajiban mengeluarkan zakat pada madu ya. Sedangkan nggak boleh kecuali ada dalil yang mewajibkannya. Nah, kemudian di sini disebutkan ya, Imam Syafi'i Allah Ta'ala berkata, hadis yang menyebutkan nafil asri nafil asali al usyur, pada madu itu ada kewajiban zakat 10, itu adalah hadis yang dhaif ya. Jadi nggak bisa dijadikan sebagai sandaran. Nah, jadi pada madu itu tidak ada kewajiban mengeluarkan zakatnya. Wallahu a'lam. Dan bagian yang kelima, pembahasan yang kelima yaitu rikas. Rikas itu adalah harta peninggalan dari zaman purbakala atau zaman jahiliyah sebelum Islam ya, dalam bentuk emas ataupun perak ataupun selain keduanya ya. Nah, ataupun selain keduanya yang padanya terdapat tanda kekufuran ya. Tanda kekufuran ini yang dimaksud lambang ateis, salib dan sebagainya. Sedangkan peninggalan purbakala yang memiliki tanda-tanda milik kaum muslimin, dia disebut sebagai lukotoh atau barang temuan. Ya. Nah, jadi beda lukotoh dengan rikas. Ya. Rikas peninggalan purbakala. Nah, kemudian di sini disebutkan ya, yang mana penemunya tidak mencarinya dengan mengeluarkan uang, ya, tidak dia gali dengan mengeluarkan harta, mengeluarkan uang, tidak memerlukan usaha dan juga biaya yang besar. Berbeda dengan apa yang dicari dengan mengeluarkan uang dan memerlukan usaha besar, maka ini tidak termasuk ke dalam harta rikas. Ya. Nah, dan pada rikas ini terdapat kewajiban mengeluarkan zakatnya sebesar seperlimanya atau 20%. Ya. Sedikit atau banyak itu terkena kewajiban zakat 20%, di mana tidak ada juga persyaratan mengenai haul dan juga nisabnya. Nggak ada harus dipersyaratkan 1 tahun hijriah ataupun tidak ada batasan nisab besarannya. Ya. Yang sudah ditemukan rikas itu langsung dikeluarkan sebesar 20%-nya. Yang disebutkan dalam hadis mutafaqun alaih ya, pada rikas terdapat kewajiban zakat seperlimanya. Nah, dan seperlima itu adalah fa'i. Fa'i yaitu harta yang didapat kaum muslimin tanpa peperangan. Dan mana disebutkan di catatan kaki juga di sini bahwasanya perbedaan ulama apakah seperlima itu dari rikasnya itu adalah zakat ataukah fa'i ya. Dan di sini disebutkan pendapat roji menurut madhab Ahmad itu adalah fa'i deh. Nah, fa'i itu juga dikeluarkan kan ya seperlimanya harta yang didapat kaum muslimin tanpa perang.
dan kemudian dibelanjakan untuk kemaslahatan umat kaum muslimin, ya. Dan tidak disyaratkan berupa harta tertentu sehingga sama saja antara emas atau perak ataupun selainnya. Nah, dan sini disebutkan status peninggalan purbakala rikas ini dapat diketahui dengan adanya tanda kekufuran padanya, ya, seperti tulisan nama-nama mereka atau pecahan arca dan tanda-tanda kekufuran lainnya, salib dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk barang tambang yaitu segala materi yang dikeluarkan dari bumi, nah, bukan dari jenisnya, ya maksudnya bukan materinya itu berasal dari tanah dan bukan tanaman, sama saja apakah berbentuk cair seperti minyak dan aspal atau berbentuk beku, ya dia seperti tembaga, besi, emas, perak, air raksa, ya. Maka zakat wajib padanya berdasarkan ijma sebagaimana sudah dijelaskan. Jadi wajib dikeluarkan zakatnya karena ia masuk ke dalam keumuman dalil yang keluar dari perut bumi, ya. Imma akhrajna lakum minal ard, bagaimana disebutkan dalam ayat ini. Ya, kami rasa jelas ya untuk pembahasan tentang zakat hasil bumi, ya, juga rikas. Kemudian kita masuk ke bab yang keempat. Bab yang keempat, zakat hewan ternak. Ya, ini yang agak panjang, ya. Dan ini disebutkan ya, yang maksud dengan hewan ternak bahimatul an'am ini adalah unta, sapi dan kambing. Ya, di mana kerbau ini termasuk pada jenis sapi. Ya. Nah, begitu pula domba, ad-da'nu, dan juga kambing kacang atau al-ma'zu itu termasuk ke dalam jenis kambing. Ya. Nah, jadi hanya pada unta, golongan sapi, dan juga golongan kambing. Hanya ini saja bahimatul an'am, ya, yang wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, adapun ayam, bebek, dan lain sebagainya ini nggak termasuk. Ya. Nah, di sini disebutkan dinamakan bahimatul an'am ya karena dia nggak bisa berbicara, ya. Nah, dan karena disebutkan dan berasal dari kata ibham, bahimah, ibham itu berartinya samar dan nggak jelas, ya. Nggak jelas suaranya, samar. Kemudian disebutkan ya bagian yang pertama syarat-syarat wajibnya zakat hewan ternak. Yang pertama, hendaklah jumlah hewan ternak ini mencapai nisab syar'inya. Ya, jadi ada nisabnya untuk masing-masing binatang ternak ini. Pada unta itu 5 ekor, ya nisabnya. Kemudian sapi itu 30 ekor, ya, kalau kambing 40 ekor. Ya, sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Sapi maduna khamsi Daudin sodakah." Pada unta yang kurang dari 5 ekor itu nggak ada kewajiban zakatnya. Jadi pada unta itu 5 ekor. Ya, kemudian di sini hadis Muadz bin Jabal, ya, mana diutus oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di sini disebutkan untuk mengambil 1 ekor tabi yang berumur anak sapi berumur 1 tahun yang masuk tahun kedua dan setiap 30 ekor sapi. Nah, dan musinna masuk tahun ketiga dari setiap 40 ekor sapi. Ya, dari sini udah tahu batasannya itu adalah 30 batasannya untuk sapi itu adalah 30 ekor sebagaimana disebutkan di hadis Muad ini bin Jabal radhiyallahu anhu. Nah, dan juga di sini disebutkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya untuk kambing idza kanat saimatu rajul naqisah min arba'ina syatan falaysa fiha shadaqah. Saimah, untuk saimah hewan ternak yang digembala dia tanpa biaya, digembalakan, dilepas kepada ya. Nah, milik seorang kurang dari 40 ekor kambing maka tidak ada kewajiban zakat padanya. Jadi batasannya itu adalah untuk kambing 40 ekor ya di surat Bukhari. Nah, kemudian yang syarat yang kedua yaitu hewan ternaknya telah melewati 1 tahun atau haulnya di sisi pemiliknya ketika ia sudah mencapai nisabnya.
ya. Jadi dihitung dulu nisabnya, sudah sampai nisabnya jumlah kambing, sapi atau untanya, ya kemudian bertahan selama 1 tahun jumlahnya atau bertambah gitu ya. Nah, dan ini berdasarkan sabda Nabi SAW, la zakat fi malin hatta yahulu alaihi haul. Nggak ada zakat pada harta sehingga ia melewati 1 haul. Dan hewan ternak ini termasuk dari harta yang dimiliki oleh kaum muslimin. Yang ketiga, hendaknya hewan ternak itu adalah hewan ternak yang saimah. Ya, maksudnya apa saimah? Yaitu hewan gembalaan yang merumput pada tanaman yang mubah, yaitu tanaman yang tumbuh dengan sendirinya dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, perbuatan Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam artian ada upaya manusia di situ ya, tanpa ditanam oleh siapapun dalam setahun atau mayoritasnya. Nah, dalam setahun atau mayoritasnya ya. Nah, dalam setahun atau mayoritasnya itu dia di saimahnya disebut hewannya, gembalannya itu makan dari rerumputan itu yang padang tersebut ya, yang tumbuh dan apa namanya makan 1 tahun atau mayoritas bulannya. Ketika dia bercampur nanti akan dibahas insyaallah taala. Nah, dan ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, episode pertolongan fisaimatiha idza kanat arba'ina ila 20 wa mi'atin syat. Pada zakat kambing itu pada saimah yang digembala tanpa biaya dan dilepas di padang, bila jumlahnya 40 sampai 120, maka kewajiban zakatnya itu adalah seekor kambing. Ya, dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi kulli ibilin saimah fi arba'ina bintul labun. Pada setiap unta yang saimah ya, saimah sama maknanya digembala tanpa biaya dilepas pada di padang rumput, itu pada 40 ekor terdapat kewajiban 1 ekor bintu labun. Ya, bintu labun itu anak unta yang masuk tahun ketiga. Nah, di sini ada catatan penting. Bila hewan ternak digembalakan kurang dari 1 tahun, ya, hewan ternak digembalakan kurang dari 1 tahun dan mayoritasnya diberi biaya makanan, ya, maka ia bukan hewan ternak saimah dan tidak ada kewajiban zakat padanya. Ya, insya Allah nanti akan kita jelaskan. Kemudian yang keempat yaitu hendaknya bukan hewan ternak pekerja, ya, bukan hewan ternak pekerja, yaitu hewan ternak yang dipekerjakan tuannya untuk membajak tanah. Itu hewan ternak pekerja. Jadi bukan hewan yang demikian, ya. Atau bukan hewan yang digunakan untuk mengangkut barang, memikul beban, ya. Nah, karena ketika dia digunakan untuk itu, ya, dia termasuk dalam kebutuhan pokok seseorang, seperti halnya pakaian. Ya. Nah, adapun bila disiapkan hewan tersebut untuk disewakan, ya, maka zakatnya itu pada upah yang dihasilkannya ya ketika sudah berputar sampai 1 haul ya nisab dan juga berputar pada sampai 1 haul. Jadi berdasarkan perhitungan zakat emas dan perak ya, karena termasuk pada zakat harta dinilai dari upahnya bukan dari hewan ternaknya. Nah, baik, di sini adalah yang penting ya. Dari sini kita lihat pembagian hewan ternak. Itu ada hewan yang pertama, ada hewan ternak yang dia diniatkan untuk diperdagangkan ya, untuk dijadikan sebagai komoditi barang dagangan ya. Nah, ini yang demikian ya. Hewan yang untuk diperdagangkan, maka ini tidak diambil dari zakat bahimatul an'am itu sendiri ya, tapi dilihat dari keuntungannya. Kemudian yang kedua, hewan ternak yang diambil susunya ya dan digembalakan di padang rumput ya, padang rumput yang mubah tadi disebut saimah ya. Nah, dan hewan yang seperti ini dikenai zakat jika telah mencapai nisab dan telah memenuhi syaratnya ya. Nah, telah memenuhi syaratnya haulnya. Kemudian yang ketiga jenis hewan ternak yaitu yang diberi makan ya untuk diambil susunya ya dan diberi makan
rerumputan, dalam artian tidak digembalakan, ya, diberi makan rumput yang dibeli oleh pengembalanya atau pemiliknya. Nah, kalau yang ketiga ini, ya, yang diberi makan untuk diambil susunya dan diberi makan dari rumput yang dibeli, ya, ini tidak dikenai zakat, ya, karena juga dia tidak termasuk hewan yang diperdagangkan dan juga bukan termasuk hewan yang saimah, ya, yang dilepas pengembalanya. Dan yang keempat yaitu hewan ternak yang dipekerjakan, ya, seperti tadi disebutkan untuk memikul barang, untuk membajak sawah dan lain sebagainya. Ya. Dan yang ini zakatnya itu dari hasil upah dari jerih payah hewan tersebut jika telah mencapai haul dan juga nisabnya, ya, diambil dari biaya upah sewa dari hewan yang dipakai untuk memikul barang dan juga menggarap sawah tersebut, ya. Nah, jadi demikian. Itu terkait dengan zakat pada hewan ternak, ya, zakat pada hewan ternak. Jadi dari sini kita bisa simpulkan, ya, bahwasanya hewan ternak saimah itu hewan ternak yang digembalakan di padang rumput yang mubah padang rumputnya, ya, selama setahun dan mayoritas bulannya itu dalam setahun, ya. Mayoritas, kalau setahun kan ada 12 bulan, ya. Nah, jadi kalau hewan ternaknya digembalakan selama setahun di padang rumput, maka dia jelas ada zakatnya. Ya. Kemudian jika digembalakan di padang rumput, ya misalnya kita bagi, ya, selama 5 bulan digembalakan sebagai saimah padang rumput, ya. Kemudian 7 bulannya diberi makan orang rumputan, ya, diberikan rumput, dicarikan rumput, diberi makan, maka yang demikian ini nggak ada zakatnya, ya. Karena mayoritasnya itu dia bukan saimah, bukan dilepas untuk digembalakan, gitu, ya. Jadi nggak ada kewajiban zakatnya. Jika kemudian 50-50, ya, digembalakan di padang rumput 6 bulan, ya, kemudian 6 bulan berikutnya diberi makan rerumputan, maka yang ini demikian ini juga nggak ada zakatnya. 50-50 ini nggak ada zakatnya. Nah, kalau kemudian lebih mayoritasnya itu sebagai saimah, digembalakan di padang rumput, ya, misalnya 7 bulan, kemudian 5 bulannya itu diberi makan rumput, maka yang demikian wajib untuk modal, ya, modal yang dikeluarkan dalam pemberian pakannya. Kalau banyak modalnya, maka dia tidak disebut sebagai saimah, ya, untuk pemberian makannya. Ya. Kemudian yang saimah itu pun dia harus berlalu sampai 1 haul atau 1 tahun penuh, tahun hijriah, ya, dan mencapai nisabnya sesuai dengan masing-masing jenisnya pada kambing, sapi ataupun pada unta yang nanti nisabnya insya Allah kita bahas untuk berikutnya. Ya. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan yang kedua, kadar zakat wajib. Kadar zakat wajib. Nah, atau nisabnya. Kadar zakat yang wajib bagi unta, untuk unta itu sebanyak 5 ekor unta. Ya. Untuk 5 ekor unta, apa namanya, yang dizakatinya, zakatnya itu berupa seekor jadaah domba atau taniyah kambing kacang. Ya. Nah, ini ada beberapa istilah penamaan hewan, ya. Nah, untuk domba atau kambing, ya, kalau disebut jadaah itu maksudnya adalah domba
yang berumur genap 1 tahun, telah berumur 1 tahun dan masuk tahun kedua, itu jadah. Kemudian ada thania. Kalau thania itu berarti kambing kacang ya yang berumur 2 tahun dan masuk ke tahun yang ketiga. Nah, dan di sini disebutkan ya apa namanya, pada 10 ekor unta, pada 10 ekor apa namanya, pada 10 ekor unta itu 2 ekor kambing ya. Nah, pada 10 ekor unta itu zakatnya 2 ekor kambing ya. Nah, dan pada 15 ekor unta itu 3 ekor kambing, 20 ekor unta itu 4 ekor kambing. Jadi kelipatan 10 itu kelipatan 5 itu naik 1 ekor kambing. Nah, kemudian pada 25 ekor unta sampai 35 ekor itu kadar zakatnya yang harus dikeluarkan yaitu sebesar 1 bintu makhot. Ya, 1 bintu makhot. Nah, ini istilah berikutnya. Kalau dari jadah dan taniyah itu untuk domba dan kambing ya. Kalau bintu makhot ini untuk unta ya. Mana bintu makhot itu unta betina yang berumur 1 tahun dan masuk tahun yang kedua. Ada lagi nanti ya Ibnu Labun. Ibnu Labun itu unta jantan yang umurnya 2 tahun dan masuk tahun yang ketiga. Ibnu Labun ya. Ada lagi bintu Labun yaitu unta betina yang berumur 2 tahun. Ya. Ada lagi hiqoh nanti ya. Hiqoh itu unta betina yang telah lewat usia 3 tahun masuk tahun yang keempat. Ya, kemudian yang terakhir istilahnya itu ada jadaah. Ya, jadaah itu unta betina yang sudah berumur 4 tahun dan masuk tahun yang kelima. Nah, itu istilah-istilah penamaan pada unta sesuai dengan usianya. Di sini disebutkan pada 25 ekor unta sampai 35 ekor unta itu kadar zakatnya adalah 1 bintu makhot ya. Dan di sini disebutkan penamaan bintu makhot karena biasanya induknya itu sudah bunting ya. Nah, karena makhot itu bunting. Dan di sini disebutkan bila tidak ada bintu makhot, ya, kalau nggak ada bintu makhot tadi unta betina umur lewat 1 tahun masuk ke tahun kedua ya. Kalau nggak ada maka boleh dibayar dengan ibnu labun. Ibnu labun tadi unta jantan umur 2 tahun masuk tahun ketiga. Nah, dan di sini disebut uh, sebagai ibnu labun itu karena biasanya ibunya itu sudah melahirkan adiknya ya, sehingga sekarang dia memiliki laban lagi atau air susu. Kayak disebut sebagai ibnu labun. Nah, kemudian pada 36 ekor sampai 45 ekor unta itu kadar zakatnya bintu labun ya, unta betina usia 2 tahun. Kemudian pada 46 ekor sampai 60 ekor itu zakatnya 1 ekor hintoh, hiqqah. Hiqqah itu unta betina yang berumur 3 sampai tahun yang keempat. Ya. Nah. Kemudian 61 ekor sampai 75 ekor itu kadar zakatnya itu 1 ekor jadaah ya. Nah, nanti disimpulkan di tabel insyaallah ya. Kemudian 76 sampai 90 ekor unta itu 2 ekor bintu labun, 91 sampai 120 2 ekor hintoh ya. Kemudian bila sudah lebih dari 120 maka untuk setiap 40 ekornya itu 1 ekor bintu labun ya. Dan setiap 50-nya itu 1 ekor hiqah. Dan ini berdasarkan hadis yang panjang terkait dengan kadar zakatnya. Dan di sini disimpulkan dalam bentuk tabel ya tentang yang tadi disampaikan ya, 5 sampai 9 untuk unta itu 1 ekor kambing, 10 sampai 14 itu 2 ekor kambing, 15 19 itu 3 ekor kambing ya, 24 itu 4 ekor ya, 25 sampai 35 bentuk makhot. Kemudian 30 sampai 45 bintu labun ya, 46 sampai 60 ini hiqah. Kemudian jadah bintu labun 2 ekor hiqah ya. Bisa dilihat di tabel.
Nah, kalau lebih dari 20 ekor disebutkan, maka zakat yang wajib pada setiap 40 ekor untanya itu adalah bintu labun, ya, bertambah bintu labunnya, dan setiap 50 ekornya itu kembali menjadi tambahan satu ekor ikoh, ya. Nah, seperti itu seterusnya. Nah, kemudian berikutnya pada sapi, ya, kadar zakat pada sapi. Tadi disebutkan 30 ya batasannya, nisabnya. Jadi kadar zakatnya itu 30 ekor sapi sampai 39 itu mengeluarkan satu ekor tabi. Ya, di sini ada lagi istilah-istilah untuk sapi ya. Yang pertama ini tabi, itu sapi yang telah berumur 1 tahun, ya, masuk ke tahun yang kedua. Ada lagi musinnah. Kalau musinnah itu sapi yang dia berumur 2 tahun, masuk ke tahun ketiga. Nah, jadi cuma dua istilah itu pada sapi ya. Ada tabi dan ada musinnah. Tabi 1 tahun, musinnah 2 tahun. Jadi, dinamakan tabi karena pada usia ini sapi ya dia masih mengikuti induknya yatbau. Nah, dari kata fi'il tabi'a yatbau. Kemudian pada 40 sampai 59 zakatnya itu satu ekor musinnah. Musinnah harus dijelaskan berumur 2 tahun. Dan disebut musinnah karena gigi-giginya mulai muncul berasal dari kata sinun, jamaknya asnan ya. Nah, jadi makanya disebut musinnah. Kemudian pada 60 sampai 69 dua ekor tabi. Kemudian berlaku kelipatan setiap 30 ekor itu satu ekor tabi, dan pada setiap kelipatan 40 ekor itu satu ekor musinnah, begitu seterusnya ya. Nah, dan bisa dilihat di tabel ya. Sudah di tabel tadi yang sudah disampaikan 30 sampai 39 itu satu tabi, 40 sampai 59 itu satu musinnah, ya, 60 sampai 92 dua tabi, 79 satu tabi, satu musinnah. Ya, lebih dari itu maka kelipatan 30 ekor itu ditambah kadarnya menjadi satu ekor tabi. Setiap kelipatan 40 ekor itu zakatnya ditambah lagi satu ekor musinnah, begitu seterusnya ya. Nah, itu pada sapi. Berikutnya kadar yang wajib pada kambing ya, besaran yang harus dikeluarkan ya, pada zakat kambing. Nisabnya itu kan 40 ekor ya. Jadi pada besaran 40 sampai 120 ekor itu dia wajib mengeluarkan satu ekor kambing. Ya, satu ekor kambing. 121 sampai 200 ekor itu mengeluarkan dua ekor kambing. Kemudian pada 201 sampai 300 itu dikeluarkan 3 ekor kambing. Ya, 3 ekor kambing. Dan kemudian kadar wajib menjadi tetap setelah kadar jumlah ini. Nah, jadi setiap tambahan 100 ekor ya, maka zakatnya juga bertambah satu ekor kambing. Nah, sehingga pada setiap 100 ekor zakatnya itu adalah satu ekor kambing. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ya. Nah, jadi setiap 100 ekor itu ada zakat satu ekor kambing. Nah, bisa dilihat pada tabel ya, sebagaimana saya jelaskan tadi penjelasan juga dalam hadis ya. Kalau 40 sampai 120 satu ekor, 121 sampai 200 dua ekor, 201 sampai 300 itu 3 ekor ya. Kemudian lebih dari 300 itu maka setiap 100 ekor itu ada kewajiban zakat satu ekor kambing lagi ya. Jadi kalau 400 berarti 4 ekor kambing, 500 berarti 5 ekor kambing, dan begitu seterusnya. Jelas ya, insyaallah. Nah, kemudian di sini pembahasan tentang sifat harta yang wajib diambil sebagai zakat. Ya, sebagaimana kita tahu tadi hikmah dari zakat, ya kan, asas keadilan, kepentingan untuk orang-orang fakir, miskin, dan juga untuk membersihkan harta orang-orang kaya. Ya. Nah, dan Islam mengajarkan itu tawasul dan juga mu'tadil, berasas keadilan ya, dengan tidak mengurangi hak kaum fakir miskin, sebagaimana kita tahu zakat ini haknya kaum fakir dan miskin sehingga harus ditunaikan. Selain itu juga Islam mengajarkan untuk
tidak menzolimi hak-haknya orang kaya. Nah, jangan sampai kemudian mengambil yang berlebihan dari hartanya orang kaya tersebut. Jadi seimbang. Nah, di sini disebutkan ya, batasan yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya itu dari harta yang pertengahan, ya. Nggak, ya, bukan yang paling bagus, juga bukan yang paling buruk, jadi pertengahan sepatutnya. Ya. Nah, kemudian di sini perlu diperhatikan ya bahwa petugas zakat ya nggak boleh mengambil hewan yang sakit, cacat, ataupun yang sudah tua renta, ya, karena yang demikian itu nggak bermanfaat bagi orang-orang fakir miskin. Ya. Jadi harus hewan yang sehat, hewan yang usianya tidak tua renta, ya, seperti itu. Kemudian juga sebaliknya untuk melindungi haknya orang-orang kaya, maka dia nggak boleh mengambil hewan yang dia jago makan. Yang mana kalau hewan jago makan kan cepat besarnya gitu ya, jadi nilai jualnya lebih besar atau tenaganya yang bisa digunakan itu jauh lebih lebih tinggi, lebih banyak. Nah, eh, nah, kemudian juga nggak boleh ngambil induk yang mengurusi anak-anaknya. Ya, kalau seandainya induknya diambil, nanti anak-anaknya terlantar kan. Nah, jadi untuk melindungi hak-haknya orang kaya tadi untuk bisa keberlangsungan bisnis, usaha, ataupun peternakannya. Ya, kemudian nggak boleh mengambil yang mahit atau hewan yang bunting, nggak boleh, karena dia sebentar lagi akan melahirkan dan juga itu akan dipakai untuk keberlangsungan usaha. Nggak boleh juga ngambil pejantan yang itu dipersiapkan untuk mengawini para betina, dan juga nggak boleh mengambil hewan-hewan pilihan yang menarik pandangan mata yang spesial kayak gitu. Ya, kecuali yang punya itu berkenan ya menyerahkannya. Nah, jadi perlu diperhatikan pada para petugas zakat untuk tidak berlebihan mengambil harta, mengambil zakat dari orang-orang kaya. Ya, hendaknya diperhatikan etika dan norma-norma tersebut. Nah, nah, nah sudah di dan hadis menyebutkan ya wa iyyaka wa qaraim amwalihim ya, jangan mengambil harta yang mulia dan juga yang utama dari milik orang-orang kaya tersebut. Nah, juga asar di sini disebutkan ya. Nah, tadi yang telah disebutkan ya. Jangan mengambil yang berlebihan dari orang-orang kaya. Kemudian pembahasan berikutnya yang keempat yaitu khultoh atau gabungan pada hewan ternak atau syirkah, hewan ternak yang dimiliki secara bersama antara dua orang. Ya. Dan khultoh ini gabungan hewan ternak yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama yang khultohnya khultoh a'yan, di mana status hewannya dimiliki oleh dua orang secara bersama-sama, ya, dimiliki oleh dua orang yang kontengan bersama-sama, yang mengelola dananya sama-sama, ya. Namun bagian salah satu pihak itu nggak bisa dipisahkan dari bagian pihak lainnya, jadi nggak bisa dipisahkan, bercampur dia di situ, susah untuk dibedakan. Nah, dan di sini biasanya kuta'yan ini terjadi karena warisan dan juga bisa karena faktor pembelian. Ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu kultu hausab. Kultu hausab ini hewan ternak dimiliki oleh dua orang dan bagian masing-masing pihak itu bisa dibedakan jelas milik siapa, ya, jelas terbedakan antara orang milik orang yang A dengan orang yang B. Ya. Nah, dan di sini dikumpulkan, ya, tapi jelas perbedaannya. Nah, dan di sini disebutkan kulto dengan kedua bentuk tadi ayan dan juga ausab itu membuat dua harta yang dicampur itu menjadi seperti satu harta. Nah, bila penggabungannya keduanya mencapai nisab dan kedua pemiliknya termasuk orang yang wajib menunaikan zakat. Ya. Nah, jadi wajib untuk dizakati kalau sudah sampai nisabnya dan orangnya yang pemiliknya itu orang yang wajib membayar zakat. Nah, jadi kalau seandainya
pemiliknya salah seorang pemiliknya itu orang kafir, ya, maka khultohnya nggak sah dan juga nggak berdampak sama sekali. Nah, dan di sini disebutkan hendaknya keduanya itu di mana keduanya syaratnya ya untuk khultoh bergabung tadi itu dia bersama-sama pengolahannya dalam satu kandang, ya. Satu kandang dalam artian tempat bermalam bernaungnya itu satu kawasan pengembalaan, ya. Pergi bersama, pulang bersama, kemudian tempat memerah susunya dan mengembala keduanya itu sama. Nah, dan pejantan yang mengawininya juga juga sama. Nah, jadi seperti itu ya, bahwasannya syarat dia sebagai khultoh yang dianggap sebagai satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan antara satu bagian dengan yang lainnya, ya. Itu yang pertama, yaitu bahwasanya yang bersyirikat, yang bersekutu, yang berkontengan, bergabung kepemilikannya itu adalah orang yang dikenai kewajiban mengeluarkan zakat, ya. Jadi orang kafir, dhimmi dan juga budak mukatab itu dia nggak termasuk di sini, ya. Nah, kemudian juga wajib telah mencapai nisabnya ketika sudah diserikatkan, digabungkan, ya. Nah, kalau sudah digabungkan belum sampai satu nisab maka nggak ada kewajiban zakatnya, ya. Kemudian yang berikutnya sama jumlahnya dalam keseluruhan haulnya, ya, nggak bergeser dari jumlah nisabnya sampai satu haul. Dan yang terakhir itu dia bersama-sama, tadi sudah disebutkan ya, satu pejantan, tempat merumputnya, tempat kembalinya ke kandangnya sama, pengembalannya juga sama di satu rumput, ya. Nah, satu kandang untuk beristirahat, jadi itu syarat-syaratnya. Bila syarat-syarat tersebut ya tadi yang telah disebutkan itu terpenuhi, maka dua harta yang dicampur itu menjadi seperti satu harta yang disebabkan karena dampak dari khultoh atau bersatunya harta kontengan dari dua orang, ya, yang memiliki harta tersebut. Nah, dan ini disebutkan dalilnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dari Imam Tirmidzi. Nah, sebagaimana yang telah disebutkan tentang masalah khultoh. Nah, dan khultoh di sini berdampak penting ya, karena dia memiliki dampak pada wajibnya zakat atau gugurnya kewajiban zakat. Nah, di sini khusus pada hewan ternak dan yang lainnya. Nah, dan di sini dikasih permisalan ya, contoh menggabungkan harta yang terpisah di sini. Nah, apabila ada 3 orang, masing-masing punya 40 ekor kambing misalnya ya. Nah, kalau digabungkan ya, total semuanya itu kan jadi 120 ekor ya. Maka kalau kita menganggap masing-masing pihak memiliki sendiri-sendiri ya, niscaya mereka berkewajiban mengeluarkan zakat 3 ekor kambing kan ya. Nah, sendiri-sendiri masing-masing 40, sudah 40 kan 1 ekor. Nah, tapi kalau digabungkan kambingnya, maka hanya wajib mengeluarkan kambing 1 ekor saja. Ya, kalau digabungkan, dia hanya berkewajiban 1 saja. Nah, dari contoh ini ya, digabungkan kepemilikan antara kambing-kambing yang terpisah agar mereka hanya wajib mengeluarkan zakat 1 ekor saja, bukan tidak 3 ya, seperti itu. Nah, kemudian contoh memisahkan harta yang terkumpul ya, kalau bisa dipisahkan, maka di sini seorang memiliki 40 ekor kambing ya. Lalu ketika dia mengetahui tentang kehadiran tugas zakat yang tiba, maka dia pisahkan ya. Lalu meletakkan 20 ekor di satu tempat dan 20 ekor lainnya di tempat yang lain, sehingga tidak diambil zakat darinya ya, karena dia nggak mencapai satu nisab ya, karena dia nggak mencapai satu nisab karena masing-masingnya 20-20 ya. Nah, jadi menggabungkan harta ataupun ketika bisa dipisahkan disesuaikan seperti itu. Nah, itu terkait dengan zakat hewan ternak. Alhamdulillah telah kita selesaikan. Masuk ke bab yang kelima, zakat fitrah. Ya. Nah, zakat fitrah berkaitan dengan Ramadan juga ya. Nah, untuk zakat fitrah tentu berbeda dengan zakat yang telah
di Boleh atas diperbesar Ustaz? itu ya. Mau di screenshot. Oke. Ya, zakat fitrah tentu berbeda dengan zakat-zakat yang di atas tadi. Yang mana tadi zakat di atas kita lihat persyaratannya, syarat wajibnya, ada yang nisab, ada yang haul, kemudian ada juga yang dikeluarkan ketika memanennya dengan nisab tertentu yang ditentukan berdasarkan syariat. Ya. Adapun zakat fitrah ini zakat yang dikeluarkan berkaitan dengan bulan Ramadan. Ya. Nah, dan dinamakan zakat fitrah karena ia diwajibkan sebab berakhirnya puasa dengan makan dari bulan Ramadan. Ya, nah, karena fitrah di situ diambil dari aftara yuftiru, iftar, ya, kembali berbuka. Ya, artinya sudah selesai melaksanakan kewajiban berpuasa, maka mengeluarkan zakat fitrah, zakat kembali berbuka. Nah, dan zakat ini nggak ada kaitannya dengan harta, tapi berkaitan dengan tanggungan, yaitu untuk menyucikan jiwa dan juga raga, serta menyempurnakan kekurangan-kekurangan dari ibadah puasa di bulan Ramadan. Ya. Walaupun ada juga yang menyebut zakat fitrah, itu berasal dari kata fitrah, kembali ke fitrah, setelah diampuni dosa-dosa di bulan Ramadan. Seperti itu. Ya. Nah, terkait dengan penamaan fitrah. Ya, zakat fitrah ya, bukan fitrah. Zakat fitrah. Kemudian pembahasan tentang zakat fitrah ini ada berapa bagian pembahasan. Yang pertama hukum dan dalil zakat fitrah. Nah, hukum dan dalil zakat fitrah, hukum zakat fitrah ini wajib ya ke setiap muslim. Nah, sebagaimana hadis Ibnu Umar ya, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah setiap akhir bulan Ramadan. Besarannya itu satu sok kurma atau satu sok gandum. Nah, atas hamba saya dan orang merdeka, ya, laki-laki, wanita, anak-anak, dewasa, seluruh kaum muslimin wajib mengeluarkan untuk zakat fitrah. Ya. Nah, nanti akan dibahas ya, yang dimaksud zakat fitrah ketika anak-anak, kapan dia baru lahir itu terhitung, usia lahir atau usia kandungan terhitung di zakat fitrahnya. Ya, akan kita bahas berikutnya. Kemudian bagian yang kedua, pembahasan yang kedua itu syarat-syarat zakat fitrah dan pada siapa zakat fitrah ini diwajibkan. Ya. Tadi sudah disebutkan di hadis juga ya bahwasanya zakat fitrah wajib atas setiap muslim, anak-anak maupun dewasa, laki-laki maupun wanita, yang merdeka maupun yang sahaya. Nah, berdasarkan hadis Ibnu Umar tadi. Ya. Dan dianjurkan untuk menunaikan zakat ini juga bagi janin bila sudah dititipkan ruh kepadanya ketika usianya mencapai 4 bulan. Ya, 4 bulan usia kandungan itu sudah dianjurkan untuk ditunaikan juga zakatnya. Karena pada usia 4 bulan, ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis, ya, telah ditiupkan ruh di janin pada usia janin yang keempat, ya, dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, di hadis Arba'in juga disebutkan. Nah, karena salafus soleh membayar zakat fitrah untuk janin, ya, sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Affan dan juga sahabat yang lainnya. Ya, untuk janin itu juga dikeluarkan sebagaimana atar dari para sahabat. Nah, disebutkan di sini wajib untuk membayar zakat fitrah untuk seorang ya dirinya dan juga orang-orang yang di bawah beban nafkahnya ya seperti istri, anak ataupun kerabatnya yang di bawah tanggungan dia ya di mana dia yang menafkahinya ya. Begitu pula hamba sahaya ya ditanggung oleh tuannya dikeluarkan ya. Nah, dan di sini disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Laisa fil abdi sedekah illa sedekatul fitr." Ya, nah bagi hamba saya itu nggak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat kecuali zakat ini, zakat fitrah. Ya, dan itu dikeluarkan oleh tuannya. Nah, zakat ini nggak wajib kecuali atas orang yang memiliki kelebihan dari makanan pokoknya ya. Dan juga makanan pokok dari orang-orang yang wajib dinafkahinya serta kebutuhan primernya pada hari dan malam Idul Fitr. Ya, jadi batasannya memiliki kelebihan makanan pokok
baginya dan orang yang dinafkahinya itu di malam takbiran, malam Idul Fitri, dan juga pada hari Idul Fitrinya. Ya. Nah, dan di situ batasan kewajiban mengeluarkan zakat fitrah. Ya, kita simpulkan tadi dua syaratnya. Yang pertama Islam, kemudian yang kedua memiliki kadar makanan berlebih ya, untuk dia dan juga keluarganya pada hari dan juga malam Idul Fitri. Nah, kemudian yang ketiga, hikmah diwajibkannya zakat fitrah. Nah, hikmah diwajibkannya zakat fitrah. Tadi sudah dijelaskan di awal juga ya, untuk menyucikan orang yang berpuasa dari kekurangan berpuasanya, ya, karena biasa orang itu melakukan perbuatan yang keji, kata-kata kotor, perbuatan yang sia-sia yang dilakukannya di saat berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, membantu orang fakir dan miskin, ya, sehingga mereka nggak harus meminta-minta terlunta-lunta di hari raya atau di malam hari raya, sehingga mereka ikut merasakan kebahagiaan Idul Fitri, ya, merasakan kebahagiaan hari raya. Nah, ya, dimana disebutkan dalam hadis tentang hikmah dari mengeluarkan zakat tersebut. Ya. Kemudian yang berikutnya juga bahwasanya pada zakat fitrah ini yang mengandung hikmah di sini diperlihatkan rasa syukur sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkannya dalam menyempurnakan puasa Ramadannya, kemudian menghidupkan malam-malamnya, dan juga amal-amal soleh yang dianjurkan dan dilipat gandakan pahalanya di bulan yang penuh dengan keberkahan bulan Ramadan. Kemudian pembahasan yang keempat, kadar zakat fitrah yang wajib dari makanan pokok. Nah, di sini disebutkan ya bahwasanya kadar yang wajib pada zakat fitrah itu yang dikeluarkannya ya, itu satu sok dari kebiasaan makanan pokok penduduk di suatu daerah ya, macam-macam. Nah, dan di sini disebutkan boleh berapa orang memberikan zakat fitrahnya itu untuk satu orang ya, boleh diberikan untuk satu orang yang mana dia memenuhi syaratnya ya, fakir, miskin, yang membutuhkan. Nah, dan sebaliknya zakat satu orang boleh diberikan juga kepada beberapa orang ya, jadi boleh. Kemudian di sini disebutkan nggak boleh membayar zakat fitrah dengan harga makanan pokok tersebut ya, harus diserahkannya dalam bentuk makanan pokok, tidak berupa uang ya. Boleh diserahkan uang kepada amil zakat fitr, kemudian amil zakat yang membelikan bahan makanan pokok ini kemudian diserahkan ke mustahiknya dalam bentuk makanan pokoknya, bukan uangnya ya. Nah, karena itulah yang diperintahkan secara jelas oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang terkait dengan komoditi untuk membayar zakat fitrah tersebut. Nah, begitu pula para sahabat, para ulama salafus soleh, mereka mengeluarkan bahan makanan satu sok ya, walaupun di zaman tersebut juga tentu ada uang dan mereka juga tentu membutuhkan uang, tapi di situ mereka semua dengan dalam bentuk makanan. Ya, sekali lagi walaupun di sini ada khilaf para ulama, ya ada juga sebagian madhab yang membolehkan menggunakan uang, tapi yang rojih, yang kuat dalam hal ini pendapat ini yaitu yang berupa bahan makanan pokok dan tidak ada susahnya kan ya. Indomaret ada di mana-mana, Alfamaret, Alfamidi, ada juga Giant, Solen-Solayan, bahkan toko-toko kelontong Madura juga banyak, buka 24 jam bahkan bisa membeli bahan makanan pokok tersebut. Bahkan katanya toko Madura selalu buka kecuali hari kiamat, ada istilah seperti itu ya. Jadi mudah sekali ya, kita ikuti apa yang diajarkan oleh para ulama
apa yang diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengeluarkan zakat fitrah ini dengan bahan makanan pokok. Kemudian pembahasan yang kelima, waktu wajib dan juga bagaimana pembayarannya. Nah, zakat fitrah ini wajib dengan terbenamnya matahari di malam hari raya. Ya. Karena waktu inilah waktu yang selesainya berpuasa di bulan Ramadan. Ya. Nah, dan ada dua waktu pembayaran, ya, ada waktu yang utama dan juga ada waktu yang rusak yang diperbolehkan. Ya. Nah, waktu yang utama di sini disebutkan yang paling utama untuk mengeluarkan zakat fitrah dan besar itu dari sejak terbitnya fajar pada hari raya sampai sebelum pelaksanaan sholat id. Ya. Nah, jadi sempit waktunya dari terbitnya fajar sampai pelaksanaan sholat id. Ini waktu yang paling utama ya. Nah, sebagaimana Nabi SAW merintahkan ya untuk mengeluarkan memberikan sebelum orang-orang berangkat sholat id. Nah, kemudian waktu yang bolehnya itu bisa 1 atau 2 hari sebelum hari raya, ya. Dan ini berdasarkan akar perbuatan dari Ibnu Umar dan juga para sahabat lainnya radhiyallahu taala majma'in, ya. Nah, jadi nggak mengapa 1 atau 2 hari, apalagi di zaman kita ya biasanya orang kalau sudah masuk malam takbiran atau sudah mau masuk di hari Id mau berangkat ke sholat itu susah untuk mendatangi fakir miskin atau mendatangi masjid, pihak masjidnya pun kesusahan untuk amil yang membagikan zakat pun kesusahan kalau membagikannya mepet waktunya, ya. Untuk itu dalam hal ini ya nggak mengapa 1 atau 2 hari sebelum hari raya mengeluarkannya sehingga ada waktu yang lapang untuk menyalurkan seluruh zakat-zakat tersebut. Kemudian nggak boleh ditunda sampai lewat hari lewat waktu pelaksanaan sholat Idul Fitri. Kalau sudah lewat maka dia nggak disebut sebagai zakat fitrah lagi, ya, melainkan dihitung sebagai sedekah biasa, dan karena hukumnya wajib maka pelakunya yang tadi nggak berarti dia dianggap terhitung tidak menunaikan zakat fitrah, ya, mendapatkan dosa. Nah, ya. Nah, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berikut, ya, bahwasanya yang menaikkan sebelum sholat id maka zakatnya diterima. Kalau sudah sholat id fahiyah sodakotun minas sodakot, nah, maka dia terhitung sebagai sedekah biasa ya pada umumnya, bukan khusus zakat fitrah. Nah, pembahasan yang terakhir ya bab yang keenam, yang berhak menerima zakat, ya, yang berhak menerima zakat. Menerima zakat ini ada 8 golongan dan ini disebutkan di satu ayat atau ayat yang ke-60 yang bisa dilihat di sini. Nah, mustahik yaitu mereka yang berhak untuk menerima zakat, ya. Nah, dan dalilnya surat Taubah ayat yang ke-60, innamas shadaqat lil fuqara wal masakin wal amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa banas sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Ya, jadi zakat itu diperuntukkan untuk orang fakir, miskin. Nah, pengurus zakat, orang mu'alaf yang dibujuk hatinya. Apa bedanya fakir dengan miskin? Kalau fakir orang-orang benar membutuhkan, ya. Orang-orang miskin ini orang yang uh, apa namanya penuh dengan keterbatasan dan kekurangan, ya. Jadi fakir ini lebih parah keadaannya dibandingkan dengan orang miskin. Kemudian pengurus-pengurus zakat, ya, para mu'alaf yang dibujuk hatinya, kemudian untuk memerdekakan budak, untuk juga membantu orang yang melunasi hutang, untuk juga membiayai berjihad di jalan Allah, termasuk perjanjian Allah yang menuntut ilmu agama, dan juga orang yang dalam perjalanan yang kesulitan bekal. Itulah 8 golongan, ya. Dan di sini dijelaskan masing-masingnya, ya, fakir, jamaknya fukoro, itu orang yang nggak punya harta bisa menutupi hajat dirinya dan juga keluarganya.
Kali ini kebutuhan primer ya, makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, sandang, pangan, dan papan. Ya. Nah, dan di sini sama sekali tidak memiliki sesuatu atau harta yang kurang dari setengah kadar kecukupannya. Ya. Nah, kemudian miskin ini jamaknya masakin, ya, mempunyai setengah dari kadar kecukupannya atau lebih dari setengah. Ya. Nah, yang disebutkan ya, jadi dia ada tapi enggak mencukupi. Kemudian amil zakat, ya, bisa orang-orang yang diutus oleh pemerintah untuk mengumpulkan zakat atau dipercaya oleh masjid untuk mengumpulkan zakat. Nah, itu termasuk ke dalam amil zakat, mengumpulkan, mencatat, menjaga, membagikan zakat kepada para penerima zakat. Mualaf ini mereka yang diharapkan mereka bisa masuk ke dalam Islam, ya, menggunakan hatinya kepada Islam. Jadi boleh memberikan orang kafir untuk yang sekiranya dia dengan diberi itu dapat takliful qulub, ya, lunak hatinya sehingga menerima ajaran Islam. Atau dia juga mungkin orang yang baru masuk Islam untuk meneguhkan keimanannya. Ya. Atau mungkin ada orang-orang yang lemah keimanan, itu juga bisa masuk kepada mereka ini, ya, yang dikuatkan keimanannya dengan bantuan zakat ini. Kemudian riqab itu untuk memerdekakan budak, ya, dari kata raqabah, memerdekakan budak hamba sahaya. Gorin ini orang yang berutang, ya, yang punya tanggungan utang, ya, bukan dalam rangka maksiat tentunya. Nah, dan dilunasi utangnya. Dan ya, apalagi zaman sekarang yang banyak orang terlilit utang karena pinjaman online, karena pegadaian yang mengatasi masalah dengan lebih banyak masalah, itu mereka diutamakan untuk bisa melunasi utangnya. Kasihan ya, karena banyak bahkan korban dari pinjol ini, pinjam 500.000 telat didenda bahkan bisa sampai ratusan juta, bahkan menagihnya pun sadis, ya, sehingga banyak orang yang nggak kuat akhirnya dan memilih mengakhiri hidupnya. Nah, semoga Allah Ta'ala memberikan kemudahan bagi kaum muslimin dalam masalah harta ini. Kemudian yang ketujuh, fisabilillah, ya, berperang di jalan Allah, ya, termasuk di situ orang yang berjihad dengan jihadul ilm. Ya, kalau zaman perang itu jihad yang paling utama itu dengan memegang senjata, dengan berperang, berjihad melawan musuh. Ya, kalau di keadaan damai seperti saat ini, maka jihad yang paling utama tentunya adalah jihad menuntut ilmu agama. Ya, bukan jihad berperang karena kita dalam keadaan damai. Itu disebutkan oleh para ulama, mana yang lebih utama, jihad fisabilillah, berperang dengan senjata, ataukah jihad dengan ilmu. Ya, kalau dalam keadaan damai, jihad ilmu lebih utama. Dan itu bisa dikeluarkan dari zakat, dibantu dengan zakat. Nah, yang Ibnu Sabil memerlukan biaya dalam perjalanannya atau kehabisan biaya. Nah, itu bisa diberikan. Kemudian batasan orang yang nggak boleh menerima zakat, tentunya orang yang kaya, orang yang dia bisa untuk bekerja, mampu gitu ya. Nah, kemudian juga orang tua, anak-anak, dan istri yang apa namanya di situ ada kewajiban orang yang menafkahi mereka, ya, itu nggak boleh kita memberikan zakat kepada orang tua kita, atau kepada anak-anak kita, kepada istri-istri, itu nggak boleh, ya. Nah, begitu pula kakek, nenek, nah seterusnya, itu nggak boleh karena dia merupakan kewajiban seorang memberi nafkah ketika mereka membutuhkannya. Nah, kemudian di sini orang kafir selain mu'allaf, nggak boleh memberikan zakat kepada orang-orang kafir. Ya. Nah, maksudnya di sini adalah orang-orang kaya dari kalangan muslimin dan orang miskin dari kalangan kaum muslimin, bukan selain kaum muslimin. Ya, karena zakat itu mencukupi kebutuhan orang fakir dari kalangan kaum muslimin serta mengukuhkan penopang kasih sayang persaudaraan. Ya. Nah,
Dan di sini tentu khilaf ada ulama yang mu'allaf untuk ta'liful qulub, dan diutamakan mereka mu'allaf yang dimaksudkan yang paling kuat yang ta'liful qulub yang mereka baru masuk Islam dan butuh untuk penguatan keimanan, ya. Nah, kemudian juga keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka habaib itu nggak boleh menerima yang benar-benar habaib, ya, walaupun zaman sekarang banyak mereka yang mengaku-ngaku sebagai habaib, habib, turunan Nabi, ya, padahal di situ mereka hanya mengharapkan keuntungan duniawi berupa harta ataupun popularitas. Nah, kemudian mewali keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, nggak boleh diberikan zakat. Mewali itu adalah mantan budak yang mereka sudah mereka merdeka, nah, yang mereka sudah merdeka. Di mawalinya keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga nggak boleh diberikan zakat, haram bagi mereka. Kemudian yang keenam yaitu hamba sahaya. Zakat itu nggak boleh dibayarkan kepada budak karena budak itu tanggung jawab daripada tuannya, ya. Dan harta budak itu kembali kepada maulanya, kepada pemiliknya. Nah, seperti itu, ya. Nah, kemudian yang berikutnya sedikit lagi, apakah ketika membagi zakat disyaratkan mencakup semua 8 golongan? Enggak, ya, enggak wajib untuk seluruhnya, ya, bisa aja salah satunya, ya. Dan diprioritaskan tentunya yang fakir, miskin, atau yang paling urgent kebutuhannya terhadap bantuan zakat tersebut, ya. Nah, beda dengan zakat fitrah yang itu para ulama pendapat yang jumhur, ya, yang paling kuat itu hanya untuk fakir dan miskin, ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berikutnya permasalahan memindahkan zakat dari negeri asal ke negeri lainnya, ya. Dia memberikan zakatnya untuk dikeluarkan di negeri lainnya, ya. Di sini disebutkan boleh, ya, dengan apabila di sana ada kemaslahatan yang besar, ya. Misalnya daerah-daerah jauh sana, ya, di sana susah sedikit orang kayanya, maka untuk pemerataan, ya, nggak ada masalah dan lebih baik untuk dikeluarkan di sana. Ya, ya, demikian, ya. Alhamdulillah telah selesai pembahasan tentang fikih zakat, juga bukan hanya zakat harta, juga zakat mal, zakat fitrah, dan juga mustahikut zakat, orang-orang yang berhak menerima zakat. Nah, baik, demikian yang dapat kami sampaikan. Waktunya juga 1,5 jam berlalu dari penyampaian kita di pertemuan yang kedua kitab zakat ini. Alhamdulillah telah kita selesaikan. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, amalan yang soleh, dan juga keberkahan dari ilmu dan amal tersebut. Allah Ta'ala alam. Sallallahu alaihi Muhammad. Wabillahi taufiq hidayah. Nah, kami kembalikan kepada admin apabila ada pertanyaan. Barakallahu fikum.